Assalamualaikum sahabat-sahabat takdir hikmah yang dirahmati Allah. Malam itu kampung kecil diselimuti sunyi. Namun dari rumah Bu Hajah terdengar suara bisikan yang menusuk hati. Mulutnya tak pernah berhenti melontarkan gosip, menebar fitnah, merobek-robek kehormatan orang. Tak ada yang luput dari lidahnya yang tajam. Bahkan keluarga sendiri dijadikan bahan cercaan. Namun siapa sangka, ketika tawa sinisnya membahana, tiba-tiba tragedi mengerikan menimpa tubuhnya. Mulut yang dulu lihai menggunjing, kini robek lebar tak terkendali. Darah mengalir membasahi pipinya. Jeritan itu menggema, membuat seluruh warga terdiam ketakutan. Apa sebenarnya yang terjadi? Azabkah ini? Atau sekadar kebetulan tragis yang tak terduga? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Senja turun pelan di atas kampung, meneteskan cahaya jingga ke atap seng dan jendela tua. Angin menggesek daun pisang, menyalakan bunyi tipis seperti kertas digesek. Dari rumah panggung di gang sempit, lampu bohlam temaram menyala, dan disitulah Bu Hajah duduk bersila di lantai kayu. Kipas tangan berayun mantap. Bibirnya bergerak lincah, menyusun kata, menajamkan kalimat, menusuk pelan seperti duri yang tidak terlihat. Ia mengatur ritme suara, kadang pelan seperti bisikan doa, kadang meninggi seperti ketukan palu, seolah tiap suku kata memiliki misi yang sudah disiapkan sejak siang. Di hadapannya, 2 hingga 3 wajah akrab datang bergiliran, membawa piring kecil berisi kue sisa sore, atau sekadar segelas teh yang nyaris dingin. Mereka duduk berderet, saling melempar pandang, menunggu petikan cerita yang akan meledak di ruang sempit itu. Nama tetangga dipanggil seperti benda di atas meja, ditimbang, diputar, dicicipi. Bu Hajah menyebut satu nama, lalu detik berikutnya menyebut nama lain, menanam kesan yang kelak tumbuh menjadi prasangka. Di sela ayunan kipas, ia melontarkan detail yang terdengar meyakinkan, semacam bumbu yang membuat cerita jadi lebih renyah. Ia hafal jam pulang orang, warna kerudung, riwayat cicilan, sampai selisih nada bicara ketika menyapa di lorong musola. Ketika tawa kecil meletik, sesuatu di udara ikut menegang, seperti senar yang ditarik terlalu kencang. Gang di luar rumah perlahan sepi. Lampu jalan berkedip singkat, lalu stabil kembali. Di ujung gang, sebuah warung menutup setengah. Namun telinga selalu punya jalan. Anak kecil yang menuntun adiknya mendengar patah-patah potongan kalimat yang melayang dari jendela kayu, lalu mempercepat langkah. Seorang bapak yang tadi berhutang garam merasa seperti namanya disebut. Padahal hanya angin yang menyenggol daun singkong. Ibu muda yang baru saja menidurkan bayinya menahan napas, berusaha tak membuat suara, karena ia yakin hanya jeda yang dibutuhkan agar namanya ikut jatuh ke dalam percakapan itu. Kampung punya cara menyimpan ketakutan di balik tirai, dan malam adalah wadahnya. Bu Hajah semakin percaya pada kefasihannya. Ia menyusun pola kejadian, memberi jam dan tempat, mencampur keluhan lama dengan kabar baru, sampai semua terdengar runtut dan tak terbantahkan. Ia mengulang satu kalimat penting, menekankan pada kata yang tepat, lalu menutupnya dengan gumam lirih, seakan menyayangkan nasib orang yang ia ceritakan. Para pendengar manggut pelan. Ada yang pura-pura menolak, namun mata mereka menagih lanjutan. Di bawah lantai, kucing kampung menggesekkan badan pada tiang penyangga, memecah senyap dengan dengus pendek. Kipas tangan berhenti sejenak, lalu bergerak lagi. Dari balik dinding papan, ada tatapan yang tidak ikut duduk. Seorang nenek yang melewati masa tuanya dengan sabar berdiri di lorong gelap. Sendalnya dibiarkan menggantung di ujung jari kaki. Ia mendengar nama cucunya disebut. Ia mendengar sebab yang tak pernah terjadi. Ia mendengar tawa yang tidak ingin ia dengar. Napasnya memendek. Lalu ia mundur setapak, menelan pahit yang tidak bisa ditolak. Di seberang rumah, seorang pemuda memadamkan rokok pada bibir kalengket, menatap ke arah lampu Bu Hajah yang terlalu terang untuk sebuah gang yang seharusnya beristirahat. Ia mengingat nasihat ayahnya tentang menutup pintu saat malam, karena ada kalimat yang jika dibiarkan keluar, tidak akan pernah kembali seperti semula. Jam dinding meneteskan bunyi tanpa tergesa.
Di dalam, Bu Hajah menyebut nama menantunya, mengurai dari awal sampai akhir, menambal lubang cerita dengan kain lama yang ditemukan di gudang kenangan. Di luar, bulan bangkit di atas pucuk mangga, mengambar garis tipis pada genteng. Seekor anjing menyalak pendek, lalu diam. Sinar lampu dari rumah tetangga meredup satu persatu, menyisakan rumah Bu Hajah sebagai titik paling terang di peta kecil malam itu. Di cahaya itulah kata-kata berkerumun, dan setiap kata yang lahir membawa buntut panjang dalam bayangannya. Ada detik ketika angin menumbuk jendela. Kipas di tangan Bu Hajah tiba-tiba berat, seperti menyapu udara yang menebal. Ia menengadah sekilas, lalu tersenyum, seolah pertanda kecil barusan adalah bagian dari kebiasaannya menghadapi malam. Ia kembali menunduk, kembali memintal kisah, kembali memberi arah pada pikiran orang yang duduk di hadapannya. Para pendengar semakin condong ke depan. Suara kursi kayu berdecit, suara napas menyatu. Di sela seluruh itu, ada keheningan yang tidak wajar, seperti ruang yang menunggu satu kalimat tertentu untuk jatuh. Nama terakhir malam itu disebut paling pelan, namun paling jelas. Nama itu milik seseorang yang esok pagi harus bertemu banyak orang di pasar. Nama itu milik seseorang yang tidak tahu bahwa ia telah diikat pada cerita yang bukan miliknya. Kata-kata itu meluncur, menari, lalu menancap. Di luar dinding, udara berubah lebih dingin, dan di kejauhan azan Isya yang tersisa seperti gema yang tertahan di tenggorokan. Di atas semua itu, langit terasa lebih rendah, seolah mendekatkan diri pada atap rumah panggung. Di kampung orang terbiasa menutup telinga dengan kalimat zikir ketika malam membersihkan godaannya. Malam ini zikir terasa jauh. Di bibir beberapa orang, ada jeda yang tak terselesaikan. Mereka pulang satu persatu, menyimpan cerita di saku, berniat menukarnya dengan tatapan esok hari. Pintu kayu menutup pelan, kuncinya berputar sekali. Di ruang yang kembali sunyi, Bu Hajah mengembuskan napas panjang, puas atas malam yang baru saja ia selesaikan. Ia tidak tahu bahwa sesuatu yang ia kirimkan ke udara sudah menemukan jalannya. Ia tidak tahu bahwa pada menit yang sama, di ujung gang, ada langkah yang berhenti, menoleh, lalu menghilang di balik tikungan. Pagi menjelma dengan cahaya yang temaram, menembus celah-celah dinding papan rumah warga. Suara ayam jantan masih bersahut. Namun kampung sudah berdesir oleh bisik yang lahir dari satu sumber. Nama-nama yang semalam diucapkan Bu Hajah mulai bergulir, menuruni gang sempit seperti bola kecil yang kemudian menghantam keras di pasar. Mulut-mulut lain ikut menyalakan bara. Tanpa sadar mereka sedang meniup api yang Bu Hajah taburkan dengan ringan. Di pasar, seorang ibu muda terdiam ketika mendengar orang-orang membicarakan suaminya. Keningnya berkerut, matanya basah. Ia tahu cerita itu bohong, tapi siapa yang mau percaya bantahannya? Buah yang ia jual tidak lagi disentuh. Pelanggan beralih karena takut terlibat dalam gosip yang disebut-sebut. Seorang bapak yang sedang menata ikan juga tersentak mendengar namanya dipanggil dalam cerita memalukan. Ia hanya bisa menelan ludah, menahan amarah, sementara suara tawa kecil terdengar di belakangnya. Di rumah panggung Bu Hajah, pintu terbuka lebar. Beberapa wajah baru datang, menaruh duduk di tikar, siap mendengar lanjutan. Bu Hajah tersenyum puas, seperti dalang yang sedang menarik benang wayang. Ia tahu gosipnya menyebar, dan semakin banyak yang percaya, semakin besar kepuasan di hatinya. Kipas tangannya bergerak cepat. Udara panas pagi ia lawan dengan hembusan kecil yang ritmis, bersamaan dengan kalimat-kalimat baru yang ia lemparkan. Hari itu ia menargetkan keluarganya sendiri. Menantu perempuannya disebut sebagai sosok yang tak tahu diri, boros, bahkan dituding suka keluar malam tanpa izin. Kalimat itu disusun dengan detail, jam keluar, siapa yang ditemui, sampai cara berpakaian yang dilebih-lebihkan. Orang yang mendengar terperangah, sebagian menggeleng, namun banyak yang justru menambahkan bumbu agar kisah terdengar lebih dramatis. Menantunya, yang sedang menjemur pakaian di halaman belakang, tidak tahu bahwa namanya telah dirobek di ruang tamu rumah mertuanya sendiri. Sore itu, suasana rumah menantu terasa berat. Suami pulang dengan wajah muram, suara meninggi tanpa sebab. Kata-kata Bu Hajah sudah bekerja, menyalakan bara di dalam keluarga sendiri. Percekcokan kecil pecah,
Piring terbanting di dapur. Suara tangis anak mengisi ruang. Bu Hajah yang mendengar dari balik pintu hanya tersenyum miring. Merasa benar karena gosipnya sudah terbukti menggerakkan keadaan. Namun di balik puasnya senyum itu, beberapa tetangga mulai muak. Seorang ibu yang pernah jadi korban gosip berjalan pulang dengan hati panas, menatap langit yang mulai gelap. Ia tahu, jika lidah Bu Hajah terus dibiarkan, satu kampung bisa retak tanpa butuh waktu lama. Ada bisikan di dadanya, bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Setiap kata fitnah selalu membawa balasan. Ia tak tahu kapan, tapi ia yakin, saatnya pasti datang. Langit senja berubah kelam, awan menebal, dan angin berputar aneh di sudut kampung. Jendela bergetar ringan, daun pisang menepuk-nepuk batangnya. Bu Hajah tidak peduli. Malam nanti ia sudah bersiap membuka tirai cerita baru. Ia tak pernah sadar, semakin dalam ia menusuk orang lain, semakin dekat pula langkah yang sedang menuju dirinya. Malam menjelang dengan angin dingin yang menusuk tulang. Lampu jalan berkedip, seperti hendak padam, meninggalkan bayangan panjang di gang sempit. Di surau kecil, beberapa jamaah baru saja menyelesaikan Isya. Wajah-wajah letih duduk beristirahat, hingga suara ustaz tua mengalun pelan, memberi nasihat agar umat menjaga lisan, menjauhi gibah, dan tidak menebar fitnah. Kata-kata itu menggema tenang, namun terasa menusuk bagi sebagian orang yang tahu siapa yang dimaksud. Bu Hajah berdiri di belakang jamaah. Sorbannya menutupi sebagian wajah. Ia mendengar jelas, tetapi hatinya menolak. Bibirnya bergerak, berbisik kecil, menganggap ustaz hanya iri karena jamaah lebih suka berkumpul di rumahnya daripada mendengar ceramah di surau. Tatapannya menyapu kiri kanan, mencari siapa yang berani menudingnya. Namun tak seorang pun berkata. Hanya ada keheningan yang menggantung. Beberapa tetangga mulai gelisah. Ada yang berani menatap Bu Hajah dengan mata penuh teguran, tapi segera menunduk karena takut jadi korban gosip berikutnya. Seorang ibu muda, yang sempat namanya hancur karena cerita palsu, memberanikan diri menghampiri. Suaranya lirih, tangannya gemetar. Ia memohon agar Bu Hajah berhenti menyebar kabar dusta. Namun jawaban yang keluar hanyalah tawa sinis. Kalau tidak mau digosipkan, jangan bikin alasan untuk digosipkan, ucap Bu Hajah dingin. Kata-kata itu bagai pisau, menusuk hati si ibu yang hanya bisa menahan tangis sebelum berlari meninggalkan surau. Di luar, angin bertiup makin kencang. Pohon pisang bergoyang liar, dedaunan beterbangan, membuat suara bising di atas atap seng. Bu Hajah berjalan pulang dengan langkah ringan, seolah semua nasihat tadi hanya angin lalu. Ia menutup pintu rumahnya dengan keras, lalu memanggil beberapa orang untuk kembali duduk. Malam itu ia ingin membalas ustaz yang berani menyinggung dirinya. Namanya ia seret ke dalam cerita. Ia tuding ustaz menerima sogokan. Ia bilang ustaz menyembunyikan rahasia gelap. Para pendengar terkejut, tapi tidak berani menyangkal. Di balik dinding, seorang anak kecil yang tak sengaja mendengar, menutup telinga sambil berlari ke rumah neneknya. Ia berbisik terbata, menceritakan semua kalimat yang keluar dari mulut Bu Hajah. Nenek itu hanya bisa terdiam, matanya memandang langit yang semakin gelap. Hatinya bergetar, karena ia tahu lidah yang terus menebar racun akan segera mendapat balasan. Malam makin pekat, suara jangkrik terputus-putus. Kucing hitam melompat ke jendela rumah Bu Hajah, mengeong panjang, membuat bulu kuduk orang yang lewat berdiri. Di dalam, tawa Bu Hajah masih terdengar, padahal di luar rumah ada tanda-tanda yang tak bisa dianggap biasa. Angin yang seakan membawa pesan, gemuruh halus yang datang dari langit, dan rasa dingin yang tidak wajar merayap ke seluruh kampung. Sesuatu sedang bergerak, mendekat tanpa suara, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan wujudnya. Hari berganti, namun gosip Bu Hajah semakin deras seperti air bah. Nama-nama baru jatuh ke dalam mulutnya, dibolak-balik seakan permainan kecil. Warga mulai resah, tapi tak kuasa menahan derasnya cerita yang menyebar. Di tengah semua itu, tanda-tanda ganjil perlahan muncul, seolah alam ikut mengingatkan. Suatu siang, Bu Hajah tengah duduk di teras rumah, ditemani kipas tangan yang tak henti berayun. Tiba-tiba, ia merasakan sensasi aneh di mulutnya.
Ujung lidah seperti ditusuk jarum panas, membuatnya tersentak. Ia menelan air liur, berharap rasa itu hilang, namun justru semakin menjadi-jadi. Ia berusaha mengabaikan, lalu kembali bercakap dengan tetangga, melanjutkan gosip yang belum selesai. Anehnya, setiap kali ia menyebut nama orang, rasa nyeri itu makin menusuk. Malamnya, Bu Hajah tidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat lidahnya sendiri menjulur panjang, diikat rantai besi yang membara. Suara keras menyeruak, memperingatkan agar ia berhenti. Namun ia terbangun dengan keringat dingin, lalu menepisnya sebagai mimpi buruk biasa. Ia menatap cermin, dan sempat melihat bayangan samar mulutnya retak seperti tanah kering, lalu kembali normal. Keesokan harinya, ia berjalan ke pasar. Warga yang berpapasan memilih menunduk, sebagian diam-diam berbisik, karena cerita bohongnya telah membuat banyak rumah retak. Saat ia membuka mulut untuk menegur pedagang, darah segar tiba-tiba menetes di bibirnya. Orang-orang terkejut, namun Bu Hajah buru-buru menyeka dengan kerudung. Pura-pura itu hanya luka kecil. Ia tetap melanjutkan ocehannya, meski setiap kata membuat bibirnya terasa semakin perih. Menjelang sore, angin aneh berhembus di gang rumahnya. Daun pintu bergoyang tanpa disentuh, genteng berderak pelan, dan seekor burung gagak bertengger di atap, menatap tajam ke arah jendela rumah Bu Hajah. Suaranya parau, memecah kesunyian, membuat bulu kuduk warga meremang. Beberapa orang berbisik lirih, yakin bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Di malam yang sunyi, Bu Hajah kembali duduk bersama beberapa pendengar setianya. Ia membuka mulut, mulai menggosip seperti biasa. Namun kali ini ada yang berbeda. Setiap kata yang keluar disertai rasa nyeri yang menyalak, membuat wajahnya sedikit meringis. Para pendengar sempat menatap aneh, tapi Bu Hajah menutupinya dengan tawa paksa. Di luar rumah, suara angin menggulung, jendela bergetar, dan lampu bohlam redup seolah ingin padam. Di saat itulah, tanda-tanda azab semakin nyata. Malam seolah menutup diri, menyiapkan panggung untuk sesuatu yang akan segera terjadi. Malam jatuh lebih pekat dari biasanya. Angin berembus kencang, menyapu daun-daun kering hingga berputar di halaman rumah Bu Hajah. Di dalam, suasana seakan biasa. Ia duduk di ruang tamu, ditemani beberapa orang yang masih setia mendengarkan gosipnya. Lampu bohlam bergoyang perlahan, cahayanya redup, membuat bayangan di dinding bergerak seperti menari. Bu Hajah membuka cerita baru. Dengan suara lantang ia menyebut nama tetangga yang tengah dirundung masalah ekonomi, menertawakannya, dan menuduhnya mencuri uang koperasi. Para pendengar terdiam, beberapa tampak tidak nyaman, namun mereka takut menegur. Tiba-tiba, Bu Hajah tersentak. Mulutnya kaku. Kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa macet di tenggorokan. Bibirnya kering, lidahnya berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Ia mencoba tertawa menutupi rasa panik, namun mendadak darah segar merembes dari sudut bibir. Semua orang terkejut. Seorang ibu berusaha memberi air putih, tapi saat Bu Hajah meneguk, darah semakin deras keluar, bercampur dengan ucapannya yang patah-patah. Ruangan mendadak senyap. Hanya tersisa suara napasnya yang memburu. Gegas ia berdiri, namun langkahnya goyah. Mulutnya terbuka lebar, dan ia merasakan robekan halus dari dalam pipinya. Rasa perih menusuk sampai ke telinga, membuat tubuhnya gemetar. Orang-orang yang duduk di dekatnya menjerit. Beberapa kabur keluar rumah. Di teras, suara gaduh terdengar. Warga berkerumun bingung, tak berani masuk. Bu Hajah mencoba berbicara, tapi suaranya tak jelas, hanya erangan bercampur darah. Di lantai, ceceran merah mengalir, meninggalkan jejak ke arah pintu. Lampu bohlam bergetar makin kencang, lalu padam sejenak sebelum menyala kembali dengan cahaya yang lebih redup. Malam itu kampung digemparkan. Ada yang berani mendekat, menutupi mulut Bu Hajah dengan kain, namun robekan makin melebar hingga tak bisa ditutupi. Jeritan mengiris malam, membuat anak-anak kecil menangis di pelukan ibunya. Angin mendesir, seolah membawa kabar bahwa balasan yang ditunggu telah mulai turun. Di luar rumah, seekor gagak kembali terbang rendah,
Suaranya parau menembus kegelapan. Warga berdesakan di jalan sempit, berbisik dengan wajah pucat. Mereka sadar, azab yang sering mereka dengar dalam kisah ceramah kini sedang berlangsung nyata di depan mata. Mulut yang selama ini tak berhenti menggosip, kini menjadi jalan bagi penderitaan yang tidak bisa ditahan. Fajar belum menyingsing ketika rumah panggung Bu Hajah sudah dipenuhi kerumunan. Malam panjang sebelumnya meninggalkan jejak yang menakutkan. Lantai kayu basah oleh darah yang mengalir dari mulutnya sendiri. Bau besi menusuk hidung siapapun yang masuk, bercampur dengan aroma obat gosok yang tak mampu menyamarkan perihnya keadaan. Bu Hajah duduk bersandar di tiang rumah. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Namun mulutnya tak bisa menutup. Robekan di kedua sudut bibirnya semakin melebar, seperti luka yang dipaksa terbuka. Lidahnya membengkak, membuat ia hanya bisa mengeluarkan suara serak dan rintihan yang menyayat. Orang-orang menatap ngeri, sebagian menutup mata, namun telinga mereka tetap menangkap jeritan itu. Ketika azan subuh berkumandang, tubuh Bu Hajah mendadak kejang. Ia berusaha bicara, tetapi setiap kata yang ingin keluar membuat robekan makin lebar. Darah segar menyembur, menodai kerudung putih yang ia kenakan. Warga menjerit, sebagian berlari keluar, sebagian lagi terdiam membeku. Seorang lelaki mencoba menolong, namun tangannya terpental seolah tak sanggup mendekati luka yang kian menganga. Di luar rumah, angin menderu keras. Pohon-pohon bergoyang liar, genteng rumah tetangga beterbangan, suara gemuruh mengisi udara. Seekor gagak melintas rendah. Sayapnya menimbulkan desiran yang membuat bulu kuduk berdiri. Langit mendung tiba-tiba menebal meski matahari baru hendak terbit. Seakan hari itu menolak terang. Di tengah kepanikan, Bu Hajah menjerit sekuat tenaga. Jeritan panjang itu menggema hingga keluar gang, membuat anak-anak kecil menutup telinga. Mulutnya robek semakin besar. Darah bercucuran tanpa henti. Wajahnya memucat, matanya melotot, tubuhnya gemetar hebat. Semua orang yang melihat terperangah, seolah menyaksikan sesuatu yang bukan milik dunia biasa. Saat itu, tak ada satupun yang berani lagi duduk dekat dengannya. Semua berdiri menjauh, hanya bisa menatap dengan rasa takut. Suara bisikan beredar cepat di antara warga, menyebut-nyebut ini sebagai balasan yang datang dari Allah, balasan untuk setiap kata yang pernah menyakiti. Di dalam rumah yang diterangi lampu redup, Bu Hajah meronta tanpa daya. Robekan di mulutnya menjadi semakin nyata, membuat semua orang yakin, inilah puncak azab yang tidak bisa ia hindari. Malam berubah jadi saksi, dan pagi itu, kampung terdiam menghadapi kenyataan yang menggetarkan hati. Pagi yang biasanya riuh dengan suara ayam, kini sunyi mencekam. Jalan tanah di depan rumah Bu Hajah dipenuhi jejak kaki warga yang masih bertahan, meski rasa takut mencekat dada. Udara dingin menyelimuti. Kabut tipis menggantung di kebun singkong belakang rumah. Di dalam, Bu Hajah terkulai lemah. Wajahnya semakin pucat. Mulut yang robek lebar membuat setiap tarikan napas terdengar seperti desisan ular. Beberapa orang berusaha mendekat. Ada yang mencoba mengusap keningnya dengan kain basah. Ada pula yang memberanikan diri menuangkan air putih ke mulutnya. Tapi semua tumpah bercampur darah. Bu Hajah meraih tangan orang di sekitarnya. Matanya memohon. Suaranya hanya berupa gumaman tak jelas. Ia ingin meminta maaf. Ingin menarik semua kata yang pernah ia lontarkan. Namun lidah bengkak membuat ucapannya tak bisa dimengerti. Satu persatu, orang yang pernah ia gosipkan mendatangi rumah itu. Ada yang berdiri jauh, hanya menatap dengan mata dingin. Ada yang berani maju, lalu berbisik lirih. Inilah akibat lidah yang tak dijaga. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari luka fisiknya. Bu Hajah berusaha menangis. Namun air mata bercampur darah di sudut bibirnya membuat wajahnya semakin mengerikan. Di luar, anak-anak kecil digendong ibunya agar tidak melihat. Suara tangis mereka bercampur dengan bisik-bisik warga yang saling mengingatkan. Jangan sekali-kali ikut-ikutan menggunjing, kata seorang bapak tua. Suaranya bergetar. Seakan seluruh kampung sedang mendapat pelajaran yang dipertontonkan langsung di depan mata. Bu Hajah terus berusaha mengulurkan tangan. Ia ingin memeluk menantunya. Ia ingin meminta ampun kepada cucunya.
Ia ingin memperbaiki semua yang sudah terlanjur hancur. Namun orang-orang memilih menyingkir, enggan mendekat, takut ikut terseret dalam sesuatu yang mereka anggap sebagai kutukan. Siang menjelang, matahari hanya tampak samar di balik awan kelabu. Angin yang membawa debu jalanan terasa lebih dingin dari biasanya. Di ruang sempit rumah itu, Bu Hajah terisak tanpa suara. Setiap tarikan napasnya menjadi saksi penyesalan. Tapi tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menghapus racun yang telah ia sebarkan bertahun-tahun. Wajahnya semakin sendu, tubuhnya semakin lemah. Namun mulut yang robek itu tetap menganga, seakan menjadi tanda abadi atas dosa yang tak mampu ia hentikan. Waktu bergulir, dan semua yang hadir tahu, penyesalan itu datang terlambat. Senja turun perlahan, mewarnai langit kampung dengan merah gelap yang menyesakkan dada. Rumah panggung Bu Hajah masih dikerumuni warga, namun suara yang biasanya riuh kini berubah jadi bisikan takut. Dari dalam, terdengar isakan lemah bercampur desahan. Tubuh Bu Hajah terbaring miring, matanya terbuka setengah, menatap kosong ke arah atap kayu yang kusam. Mulutnya tetap robek. Luka itu kini menghitam di tepi. Darah sudah mengering bercampur air liur yang terus mengalir. Setiap kali ia mencoba bicara, hanya erangan lirih yang keluar. Nafasnya berat. Dada naik turun dengan susah payah. Di sudut ruangan, lampu bohlam bergetar, cahayanya redup, seolah tak sanggup menyinari tragedi yang terjadi. Menantunya datang dengan langkah ragu, ditemani cucu kecil yang memeluk erat kain sarung. Wajahnya bimbang, ingin mendekat tapi takut. Ia berdiri jauh, matanya berkaca-kaca. Teringat semua tuduhan yang dulu dilontarkan tanpa belas kasihan. Suara tetangga terdengar lirih, mengingatkan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Bu Hajah kini kembali padanya dengan balasan yang lebih menyakitkan. Bu Hajah mencoba mengulurkan tangan, namun tubuhnya terlalu lemah. Jemarinya hanya bergetar di udara, tak mampu meraih siapapun. Air matanya jatuh, bercampur dengan darah yang masih mengalir dari mulutnya. Wajahnya memucat. Tubuhnya kaku perlahan, dan pada satu tarikan napas panjang, suara itu berhenti. Sunyi mendadak menyelimuti ruangan. Orang-orang di sekitarnya menunduk, sebagian beristighfar, sebagian menutup wajah dengan kain. Tidak ada yang berani mengangkat tubuhnya segera. Mereka terpaku, menyaksikan bagaimana seorang perempuan yang dulunya begitu lantang berbicara kini terdiam untuk selamanya. Di luar rumah, angin bertiup kencang membawa dedaunan kering berputar di jalan sempit. Seekor gagak melintas rendah. Suaranya parau mengiris senja yang pekat. Kampung terasa membeku. Tak seorang pun berani membuka suara keras. Hanya ada bisikan lirih yang berulang-ulang, mengingatkan bahwa lidah yang tak dijaga bisa mengantarkan pada akhir yang mengerikan. Dan sejak malam itu, rumah Bu Hajah tidak lagi ramai oleh tawa dan bisik gosip. Ia hanya meninggalkan bayangan gelap, kenangan tentang mulut yang tak pernah berhenti berbicara, hingga robek lebar sebagai tanda akhir hidupnya.